Ya. Nah, dalam pasal 14 segalanya harus membangun. Segalanya di sini hubungannya apa? Karunia kata segala di situ. Paulus telah mengatakan bahwa satu karunia diberi dulu menurut kehendak Roh, ya, kehendak Roh Kudus itu harusnya besar. Tujuan karunia adalah untuk kebaikan semua anggota dan harus menyatakan dalam kasih. Jelas itu kesimpulannya. Ada karunia yang lebih utama karena lebih bermanfaat. Ada. Makanya kejarlah karunia yang terutama. Sekarang apa karunia yang terutama? Jelas dalam konteks ini bukan bahasa roh. Justru mereka ribut karena pemahamannya salah tentang bahasa roh. Mereka menganggap bahwa mereka paling rohani, mereka paling hebat kalau mereka sudah berbahasa roh. Makanya dibahas dalam pasal 14 ini. Sekarang ia membahas bahasa roh. Apakah karunia yang terutama bahasa roh ini? Ini dia pasal 14. Apa itu karunia roh? Ada dua pandangan utama. Bahasa roh adalah bahasa manusia yang tidak diketahui oleh orang Korintus. Nah, inilah yang karunia. Ungkapan yang tidak berarti, tidak dimengerti, ini juga bisa. Ungkapan yang luar biasa, ya, itu artinya bahasa roh. Bukti untuk dua pendapat. Satu, bahasa manusia, glosa, artinya lidah. Glosolali, artinya bahasa lidah. Ya. Nah, bahasa pada hari Pentakosta, rasul-rasul berbicara dengan bahasa asing, bahasa manusia. Maka bahasa roh itu adalah bahasa manusia kalau berdasarkan Kisah Rasul. Sudah lihat yang Kisah Rasul itu adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang mendengar pada waktu itu. Mereka orang dari Galilea. Kenapa mereka kok berbahasa kita? Lalu dikasih tahu. Nah, ini yang banyak orang nggak pahami Kisah Rasul pasal 2 supaya kita tahu. Ya, nah ini ketika hari Pentakosta kita tahu peristiwanya. Kemudian ada turunlah dari langit suatu bunyi, tiupan angin keras. Ya, lalu yang ketiga, ayat 3 ada lidah-lidah api. Sudah lihat, ini fenomena, jangan lupa. Ini adalah fenomena di mana mereka berkumpul. Lalu ada angin keras, ada lidah-lidah api. Ayat 4. Orang berhenti hanya ayat 4, tidak lihat ayat 1 sampai 3, dia tidak lihat ayat 5. Sehingga menyimpulkan orang yang diberi Roh Kudus harus bahasa roh karena ayat 4 ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti berikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Ini ayatnya mengharuskan bahasa roh. Orang diberi Roh Kudus bahasa roh. Ini ayatnya. Nah, sudah lihat, maka penuhlah mereka. Ya, iya. Kenapa kamu turunkan? Ya? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Apa ini? Apakah ini bahasa roh seperti 1 Korintus? Nah, kalau orang saudara mengharuskan orang penuh, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Harusnya juga kalau ada orang yang benar Roh Kudus, harusnya juga ada angin keras memenuhi seluruh rumah itu. Karena ini fenomena. Harusnya ada lidah-lidah api bertebaran di atas kepala mereka. Kalau yang satu diharuskan, yang lain juga diharuskan dong. Kenapa lidah-lidah api enggak? Kenapa angin keras enggak? Kenapa berkata-kata lain ya? Ini fenomena. Tidak sedang menjelaskan doktrin, tapi menjelaskan sebuah peristiwa yang terjadi pada waktu Kisah Rasul, di mana hari Pentakosta Roh Kudus datang. Berarti maksudnya menjelaskan peristiwa. Artinya apa? Nggak harus terjadi seperti ini semua. Kalau harus terjadi, harusnya semuanya terjadi ketika orang diberi Roh Kudus. Harus terjadi api, harus ada angin keras, harus ada orang bahasa roh kalau novel. Makanya kan tidak harus, kenapa? Karena ini adalah fenomena. Oke? Lalu saudara lihat ayat 4, saudara jangan berhenti di sini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini dia yang diterjemahkan oleh bahasa-bahasa lain itu bahasa roh. Seperti yang diberikan Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini. Lihat orang yang dalam ini titik di sini. Baca itu ayat 5-nya. Bahasa-bahasa lain itu bahasa apa? Nah, ini dia. Waktu itu di Yerusalem dia orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, ini yang sedang dijelaskan bahasa-bahasa lain itu.
Ketika turun bunyi itu yang di atas tadi itu loh, mereka benar-benar berkerumun orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu yang dipimpin Roh Kudus berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jelas? Tambah jelas lagi ayat yang ke-7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Jelas, berarti ayat yang 4 bahasa lain bahasa apa? Bahasa manusia. Iya, bahasa manusia, bahasa kita sendiri, yaitu dijelaskan bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Titik 2, bahasa apa itu? Kita orang Parsia, itu bahasa yang dipakai. Bisa dimengerti, tapi mereka nggak belajar. Untuk apa? Supaya Injil diberitakan kepada orang-orang yang tidak mengerti bahasa ini semua. Jadi mereka nggak ngerti bahasa Yunani atau segala macam, nggak ngerti bahasa rasul-rasul, bahasa orang Galilea, sehingga rasul-rasul itu dapat karunia untuk berbahasa-bahasa orang yang diam-diam itu semua. Ada bahasa Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Virginia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Nah, ada juga bahasa Arab pada sini. Sudah membantah gimana ayat ini? Nah, orang yang membaca ayat 4. Ya kan? Hasilnya pada itu tergantung alumni mana, Pak. Tergantung alumninya, alumninya yang mana? Iya, tergantung alumninya, gurunya yang mana. Saya tidak mau pakai contoh-contoh itu. Kenapa? Karena itu nanti membuat presiden. Saudara, saya hanya ingin beritahu satu fakta kebenaran firman Allah bahwa sebenarnya inilah yang terjadi. Jadi waktu mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berbahasa-bahasa yang mereka tidak pernah pelajari, supaya Injil diberitakan kepada orang-orang yang tidak percaya. Maka Roh Kudus memberikan bahasa-bahasa kepada mereka supaya orang-orang yang datang itu percaya. Inilah yang diungkapkan bahasa roh tanda bagi orang yang tidak percaya. Ini dia. Pak, berarti bahasa roh itu ada berarti bahasa yang dari bangsa-bangsa lain. Bukan. Untuk yang di Kisah Rasul bahasa lain. Tapi untuk di 1 Korintus tidak tahu. Ya, ada dua cuma orang menyamakan, mengharuskan bahasa roh karena ayat ini. Berarti saudara berarti 1 Korintus pasal 12 tadi bahasa roh nggak harus. Lalu bagaimana supaya mengharuskannya? Ini yang dipakai. Lalu nanti peristiwa yang lain lagi, ketika Cornelius diinjili lalu berbahasa roh, kata Roh Kudus. Itu kan sebuah peristiwa. Ada juga kan Paulus bertobat nggak bahasa roh. Yeah. Jadi ada orang yang Roh Kudus nggak bahasa roh dalam Kisah Rasul. Ada orang yang Roh Kudus bahasa roh. Kenapa? Karena menjelaskan peristiwa. Makanya nggak boleh dimutlakan. Tetapi memang sampai sekarang pun Pak tetap ada banyak orang yang juga dikaruniai bahasa roh. Ada. Saya percaya. Gitu. Cuma untuk membangun bilangan. Nah, kita belajar jelas sih, ya. Jadi jelas, gitu ya. Jadi ini pertama bahasa manusia. Karena tadi bahasa yang dikaruniakan roh dalam Kisah Rasul pasal 4, pasal 2, ya. Bahasa-bahasa lain bahasa 4 itu Roh Kudus yang memberi. Jadi ada bahasa lidah juga, ada pengertian glosa di situ. Tapi ada juga kata yang dipakai dialektekos. Nah, jadi bahasa-bahasa itu adalah dialektekos. Artinya apa? Dialek bahasa-bahasa tadi. Ada Pamfilia, ada Kapadokia, ada Asia, ada Syria, itu dia. Nah, sekarang ini pasti terjadi Kisah Rasul pasal 2 banyak. Teman saya sudah nggak pernah ngerti bahasa Inggris. Satu waktu ada tamu ke gerejanya KKR dari Amerika, nggak ada yang bisa menerjemahkan karena di desa. Lalu dia punya karunia, tiba-tiba Tuhan berikan bisa menerjemahkan orang Kanada datang dengan wah luar biasa. Tapi setelah itu nggak bisa lagi. Dia juga heran, waduh itu kok gitu saya ngomong, mantap sekali. Bisa terjadi bisa, tapi sudah itu situasional bisa. Untuk apa? Injil diberitakan sama dengan Kisah Rasul.
Tujuannya apa? Injil diberitakan. Tapi yang jelas itu bahasa yang bisa dimengerti. Oke? Ya. Jadi ada bahasa yang bisa dimengerti. 1 Korintus 13 ayat 1 bahasa roh dipakai bahasa manusia. Ayat 1 bahasa malaikat. Ya, bahasa manusia titik-titik bahasa malaikat. 1 Korintus 14 ayat 21 artinya bahasa, maka dalam kedua juga artinya bahasa. Jadi sering sekali dosa itu diartikan bahasa. Tidak merujuk kepada bahasa roh dan lain sebagainya misalnya. Ya. Nah, itu arti yang pertama. Jadi bahasa roh ada yang mengartikan bahasa manusia yang bisa dimengerti. Artinya apa? Dukungan ayatnya itu adalah Kisah Rasul pasal 2. Lalu ungkapan yang luar biasa. Orang berkata ini ungkapan yang luar biasa. Bahasa roh bukan bahasa, tetapi merupakan ungkapan yang tidak punya arti akibat dari emosi. Bahasa itu tidak dimengerti, maka itu bukan bahasa manusia. Bahasa roh di Korintus disalahgunakan, maka jelas bahwa bahasa roh bukan suatu karunia ajaib. Kalau ajaib tidak dapat disalahgunakan. Kalau itu bahasa manusia pasti ajaib. Maka menurut pendapat ini bahasa roh bukan ajaib, ya? Bukan bahasa manusia, tapi ungkapan yang luar biasa. Nah, itu pengertian beberapa orang. Jadi itu ungkapan yang luar biasa, ya, yang nggak bisa dimengerti. Seperti apa? Saya nggak tahu. Tadi Pak Christian kasih tahu salah satu fenomena yang ada, nggak ngerti. Ya, dan saya juga pernah mengalami dalam satu peristiwa. Saudara, pertama saya bertobat, lalu saya akan retreat tahun 1983. Saya pernah. Tapi saya masuk sekolah teologi tahun 1986, saya tidak. Dan saya tidak mau mengada. Dan saya juga tidak bisa mengulangi peristiwa tahun 1983 itu saya tulis di Alkitab saya. Bagaimana peristiwa itu luar biasa. Makanya saya percaya bahwa karunia itu masih ada. Tetapi itu nggak boleh dimutlakan. Dan itu tujuannya khusus untuk membangun diri. Nah, itu yang jelas yang kita mutlakannya. Nah, hubungan dengan karunia itu pada hari Pentakosta yang tadi kita bahas, rupanya karunia bahasa roh yang dinyatakan dalam buku 1 Korintus sama dengan karunia yang diberikan kepada rasul pada hari Pentakosta. Itu banyak pandangan orang. Kata itu ya terus digunakan dalam kisah para rasul dan 1 Korintus Kolosai itu. Ya ada di kisah rasul ada dipakai, di sini dipakai. Tapi ada perbedaan juga. Dalam 1 Korintus Paulus mengatakan bahwa bukan semua orang yang berbicara dalam bahasa roh, tapi di Yerusalem semuanya. Ya, kalau di Korintus tidak semua orang kata Paulus bisa bahasa roh. Tapi waktu di Yerusalem semua rasul-rasul. Ya. Nah, pada hari Pentakosta dimengerti oleh berbagai bahasa. Betul tadi? Tujuannya pada hari Pentakosta ialah menjadi tanda akan kedatangan Roh Kudus, dan di Korintus karunia itu diberi untuk membangun anggota jemaat. Itulah perbedaannya. Persamaannya ada kata glosa sama-sama. Jadi apakah karunia hari Pentakosta sama dengan karunia di sini atau tidak? Ada beberapa jawaban. Ya, 1, 2 karunia itu berbeda. 2, karunia itu sama, cuma dinyatakan dengan cara yang berbeda. Di Yerusalem bahasa manusia, di Korintus ungkapan luar biasa. 3, karunia itu sama dengan berupa bahasa manusia yang belum dipelajari. Tujuannya di Yerusalem berbeda dari tujuannya di Korintus. Kalau saya lebih memandang bahwa itu 2 karunia yang berbeda. Ya, lebih kepada yang bisa ketiga tadi itu bisa. Ya, tetapi saya tidak bisa menjawab contohnya seperti apa karunia bahasa roh dalam 1 Korintus. Tapi dalam kisah rasul saya bisa menjawab bahwa itu bahasa-bahasa yang punya grammar yang ada orang-orang waktu itu bisa mengerti. Tapi di Korintus dikatakan tidak ada yang bisa mengerti. Karena itu harus ada yang menerjemahkannya. Makanya ada karunia menerjemahkan. Berarti kesimpulannya adalah 1 Korintus dengan kisah rasul beda. Jadi kalau 1 Korintus bahasa manusia, kisah rasul bahasa apa? Ya bahasa seperti apa? Tidak tahu. Yang jelas fungsinya untuk membangun. Bagaimana bunyinya? Tidak ada. Ada orang yang ekstrim menyelidikinya saudara-saudara. Waduh, itu sampai nyakitin. Lalu ditemukanlah itu bahasa penyembah berhala di suku Maya. Kata-kata yang tadi dipraktek-praktekan itu, saya ada daftar 100 kata-kata itu.
Terus, waduh itu kalau diungkapkan banyak orang yang telinganya bisa merah dan ada yang ngamuk. Saudara-saudara, itu saya hanya mengungkapkan fakta, tidak menunjukkan, karena itu sekolah teologi. Ribut satu. Ini, ribut di sini. Waktu saya belajar pneumatologi. Kenapa? Karena saudara-saudara yang satu mempertahankan dogmanya, yang satu mempertahankan dogma. Karena sekolah teologi ya saudara-saudara, itu kita harus menjelaskan sebenarnya seperti apa yang harus kita ungkapkan. Ya saya jelaskan itu, ya ini kan, ya supaya kita memahami. Oke. Nah, perkembangan uraian Paulus gunanya bahasa roh ayat 1-20. Bahasa roh dan nubuatan dibandingkan 1:6. Paulus menunjukkan pokok yang dibahas pada pasal 12. Mereka harus menginginkan karunia roh. Ia menggolongkan karunia nubuat di antara karunia-karunia yang paling utama. Ya, bandingkan pasal 12:31, kejarlah karunia yang paling utama. Rupanya yang lebih utama ialah yang membangun jemaat. Berdasarkan ini bahasa roh hampir tidak berguna. Coba kita baca ayat 1-6. Ya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Berarti karunia bernubuat itulah yang dimaksud dalam pasal 12 ayat 31. Coba lihat pasal 12 ayat 31. Ya. Nah, jadi berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Dibahaslah kasih. Kejarlah kasih, makanya ayat tadi kita kembali pasal 14:1, kejarlah kasih, itulah pasal 13. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Nah, tadi yang pasal 12 ayat 31 yang terutama. Nah, terutama karunia untuk bernubuat. Berarti kesimpulan Paulus yang terutama adalah bernubuat. Ya, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun mengerti bahasanya. Itulah sebabnya saya katakan berbeda antara kisah Rasul dengan 1 Korintus. Ini dia bisa dipakai ayatnya. Oleh roh itu mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, tetapi siapa yang bernubuat, yang berkata-kata kepada manusia, yang membangun dan menasihati dan menghibur. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh yang membangun dirinya sendiri, tapi siapa yang berbuat yang membangun jemaat? Jelas? Ya. Nah, jadi jelas bahwa di situ hampir tidak berguna kalau untuk jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi kalau tidak menafsirkannya, itu hanya untuk dirimu sendiri. Kenapa kalau jemaat harus menafsirkannya? Supaya sama dengan nubuat, supaya bisa membangun jemaat. Ini yang kita sudah nggak usah kacau dan terima, jelas sekali kok. Betul kan? Jelas sekali. Jadi kesimpulannya enak. Saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagi kamu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, apa orang bisa bertumbuh dengan bahasa roh? Kan berarti itu, kalau kita mau lebih lanjut ungkapannya Paulus, tidak. Makanya dia tidak datang dengan bahasa roh. Hello, jadi untuk membangun dirinya. Ya, saya rasa jelas kita baca ini. Ya, baru kita ilustrasi sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimana orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Itulah bahasa. Lanjut. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Jadi perlu dimengerti, itulah maksudnya. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja, hanya mengucapkan tidak. Kenapa Paulus tulis surat ini? Karena di sana ribut soal bahasa roh dan mereka menganggap bahasa roh yang paling penting. Makanya diungkapkan dalam pasal 14. Mungkin ini tidak pernah dibacakan. Ya enggak? Iya, sudah mantap ini. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak benar.
kecuali bahasa roh, kan gitu. Nah, lanjut. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang yang asing bagi dia yang menggunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia roh, tapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakan untuk membangun jemaat. Artinya apa? Jangan bahasa roh, tetapi penuh hubungan. Jelas? Saya rasa kalau saya ditafsirkan udah mantap ini, apalagi saudara saya berarti sudah jelas. Lanjut. Belum, lanjut itu sampai 17. Lanjut bacaannya, Karena itu siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Ini yang tidak pernah disinggung. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Artinya apa? Aku nggak ngerti. Itu artinya, nggak ngerti itu artinya. Bukan berarti nggak boleh berdoa pakai akal, bukan itu. Jadi apakah yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Artinya apa? Apa yang kita katakan, apa yang kita nyanyikan, harus itu kita mengerti, dan jemaat bisa dibangun dengan apa yang kita katakan dan kita nyanyikan. Lanjut. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang bisa hadir? Orang biasa hadir dengan sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas ucapan syukurmu. Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Jadi kita harus mengungkapkan yang Tuhan ngerti supaya dia bisa mengaminkan. Lanjut. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tapi orang lain tidak dibangun oleh kita terus sia-sia. Jadi pentingnya perlunya pengertian ayat 6-17. Itu dia tadi kita baca. Ini nyata dari ayat 6, tidak ada gunanya bagi jemaat kalau tidak ada tafsiran bahasa roh maksudnya. Bahasa roh dibandingkan dengan 4 karunia lain dalam ayat 6. 4 karunia itu semuanya dapat dimengerti. Ilustrasinya ayat 11, alat musik tadi. Seruling, kecapi, nafiri menunjukkan kesia-siaan sesuatu yang tidak dimengerti. Kita tidak dapat menikmati lagu kalau bunyi instrumen itu selalu sama, perlu nada-nada yang berbeda. Artinya perlu dimengerti, itu kan ilustrasinya. Selanjutnya dalam teks 10-11 terus berkata bahwa bahasa-bahasa yang tidak dimengerti tidak berguna bagi yang mendengar. Demikian bahasa roh tidak berguna kalau tidak ditafsirkan. Betul enggak? Nah, ayat 12, maka karena mereka semangat memperoleh karunia-karunia, baiklah mereka bersemangat untuk membangun jemaat. Bahasa roh yang ditafsirkan dapat membangun jemaat, maka seorang menurut bahasa roh perlu berdoa supaya dapat menafsirkannya. Ayat 13, Paulus berkata-kata bahwa ia akan berdoa dengan rohnya dan dengan akal budinya. Prinsip membangun menuntut bahwa di dalam jemaat ia akan menggunakan bahasa biasa supaya semua orang bisa mengerti. Kalau ada terima merah, cuma satu orang yang mana? Ya, lalu 18-19 penelitian Paulus sendiri. Ya, kita lihat 18-19. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kepada kamu semua. Berarti bahasa roh ada tingkatannya. Artinya Paulus lebih dari jemaat kalau soal bahasa roh. Berarti Paulus punya karunia bahasa roh. Walaupun waktu bertobat dia tidak berbahasa roh. Kalau Cornelius justru waktu bertobat bahasa roh. Sebenarnya itu peristiwa dan besar. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucap 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Ini Paulus sendiri yang ngomong. Saya hanya menyampaikan sama saudara. Harusnya saudara saya meneladani Paulus. Jadi bahasa intinya tidak perlu di muka umum. Tidak perlu. Tapi kalau tiba-tiba keluar sendiri bagaimana? Nah, itu hal yang khusus. Nanti kita lihat. Secara umum tidak, tapi ada hal yang khusus. Kita nggak bisa membatasi Tuhan bekerja. Ayat 20, permohonan agar mereka berakal budi. Orang Korintus menekankan bahasa roh. Kenyataan itu menunjukkan bahwa mereka belum dewasa, masih seperti anak-anak. Anak-anak suka yang menonjol. Jadi di sana cuma karena masih anak-anak rohani, suka yang menonjol. Makanya itu dia persoalan dari saya katakan. Jadi di Korintus itu mereka banyak show menonjol. Paulus tulis surat supaya jangan sok tahu. Makanya kalau dikatakan kamu tuh gak ada apa-apa ada masalah dengan aku. Tapi kalau jemaat lebih baik 5 kata dan dimengerti. Tahu
Kamu tuh sok tahu. Kira-kira. Ya. Kenyataan itu menunjukkan bahwa mereka belum dewasa, masih seperti anak-anak. Anak-anak sudah menonjol. Mereka sangat tertarik dengan yang kelihatan. Rasul Paulus ingin supaya jemaat Korintus akan bertumbuh menjadi dewasa yang akan mementingkan karunia-karunia yang membangun jemaat. Jadi kalau saudara sudah dewasa, saudara berpikir bukan saudara yang menonjol, tapi bagaimana yang saudara lakukan banyak orang juga. Artinya apa? Dia tulis surat ini supaya jemaat di Korintus bertobat. Jalan yang menonjol show, tapi jemaat jadi bangun. Tapi bagaimana mereka berpikir dapat karunia yang terutama untuk membangun jemaat. Jelas kalau sudah lihat rangkaian dari pasal 12 ya. Lalu bahasa Roh sebagai tanda 21 sampai 25. Nah, jadi sulit dimengerti. Artinya apa? Anda bagi orang yang tidak percaya kalau sudah baca. Ya, coba kita lihat 21 25 kita baca yang supaya tahu. Dalam hukum Taurat ada tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengar aku firman Tuhan. Nah, jadi ada sudah perbuatan yang perbuatan ajaib, tetapi ada juga orang tetap tidak mengerti. Karunia itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tapi untuk orang yang beriman. Benar gitu? Kalau saudara tafsirkan secara literal, semua yang berbahasa roh itu berarti orang tidak beriman. Nanti kita lihat. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, jadi ya, tidak akan mereka katakan bahwa kamu gila. Nah, itu dia loh. Tetapi kalau semua pertumbuhan lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Ya, kita lihat yang sulit dimengerti ini. Ya, Paulus mengutip Yesaya 28 dan 11 sampai 12. Di situ orang yang berbicara dengan bahasa asing ialah orang nasyur, konteksnya kutipan itu. Maka kata-kata mereka akan merupakan tanda hukuman bagi orang Israel. Jadi kata-kata orang asing itu hukuman bagi Israel. Bahasa roh merupakan tanda hukuman bagi orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ada juga yang berpikir bahwa bahasa roh adalah tanda bagi orang kafir, pada umumnya akan penghukuman yang akan datang. Demikian tujuan bahasa roh, bukan untuk jemaat. Itu yang tadi kita sulit mengerti. Kalau saya mau menafsirkan ini, saya tafsirkannya tadi ke Kisah Rasul pasal 2. Tanda bagi orang yang tidak beriman, karena mereka tadi bahasa roh, yang baca bahasa lain tadi, nah, sehingga orang-orang yang tidak percaya bisa menjadi percaya. Tapi lebih bahasa rohnya adalah bahasa lain ini, ya. Nah, lalu peraturan-peraturan menggunakan karunia-karunia. Nah, ini secara saudara-saudara rinci peraturannya dikasih tahu kepada dalam jemaat. Semua itu harus dilakukan untuk membangun ayat 26. Semua tanpa kekecualian harus membangun anggota-anggota jemaat. Kebaktian harus jalan secara teratur, harus ada keseimbangan. Maksudnya orang-orang dengan berbagai karunia harus diberi waktu untuk melayani. Orang-orang yang berbahasa roh boleh berbicara asal ada penafsir. Kalau tidak, harus berdiam diri. Hanya 2 atau paling banyak 3 orang boleh berbicara. Bahasa roh harus disampaikan seorang demi seorang. Ayat 27. Coba kita baca ya, ayat 26 dan 27. Artinya berganti-gantian seorang dan seorang. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila kamu berkumpul, mengapa tiap orang mempersembahkan sesuatu? Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tapi semua itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi Paulus tidak melarang bahasa roh, tapi semua tujuannya membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyak 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain yang menafsirkannya. Ayat 28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri
dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jelas? Ya, itu tata cara kita kembali. Nah, tata cara ini kembali saudara, ini peristiwa. Nah, ini peraturan yang sifatnya bukan musik. Nah, saudara pahami itu. Nah, itulah yang saya jawab kepada ibu tadi. Tetapi tujuannya apa? Membangun. Tujuannya apa? Tertib, selesai. Kalau tidak, jangan, nanti sia-sia. Ada orang pesan tadi, ya, bahasa rotan ada tanda artinya yang menunjukkan sesuatu, ya, bahasa roh menunjukkan sesuatu kepada orang kafir. Kalau dalam Kisah Rasul pasal 12, tanda-tanda keajaiban. Orang kafir bisa percaya karena mereka berbahasa itu, ya. Menunjukkan bahwa si pembicara itu gila, makanya seperti apa? Setelah itu Petrus disebut apa? Gila, ya, seperti orang gila. Nubuat-nubuat mereka tanda bahwa Allah menyertai mereka. Lalu betul nggak? Kan Petrus seperti itu orang bilang bukan dia gila, oh bukan gila. Petrus seperti itu kata bukan gila, ini masih jam 9, kamu mungkin gila. Tapi mereka menyatakan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel pasal 2. Ya, ini dia yang dimaksud. Peraturan menggunakan karunia roh 26 sampai 40, semua itu harus dilakukan untuk membangun, tadi sudah kita baca. Semua tanpa kecuali harus membangun anggota jemaat. Kebaktian harus berjalan secara teratur, harus ada keseimbangan. Ya, ini sudah tadi. Ya, orang yang berbahasa roh boleh berbicara asal tertafsir. Ya, lanjut. Hanya 2 atau paling banyak 3 orang yang boleh berbicara tadi. Dengar. Bahasa roh harus disampaikan seorang demi seorang atau 7. 2 atau 3 nabi boleh berbicara. Dan yang lain menggenapi. Dalam bahasa Yunani, ya, kata yang dipakai itu menggenapi, pleromai, ya, pleromai itu artinya menggenapi ayat 29, sama artinya dengan kata membedakan, ya. Maka yang lain itu nabi-nabi lain atau jemaat pada umumnya harus membedakan atau mengambil keputusan apakah perkataan nabi itu berasal dari Allah atau tidak. Harus membuat seorang demi seorang. Orang yang bernubuat pun jemaat harus bisa membedakan apakah ini dari Allah atau tidak. Untuk tahu itu dari Allah atau tidak, sudah harus mengerti kebenaran firman. Makanya Paulus mengulang-ulang, lebih baik bernubuat. Bernubuat pada waktu itu, nubuat ada 2 arti, saudara. Ada nubuat arti mengungkapkan hal-hal yang akan datang. Itu nubuat secara umum. Tapi ada arti nubuat adalah saya menjelaskan kebenaran firman kepada jemaat. Itulah pengertian nubuat dalam perjanjian baru. Nubuat dalam perjanjian lama mengungkapkan hal-hal yang akan terjadi dan akan datang. Nubuat dalam perjanjian baru lebih kepada mengajarkan kebenaran firman Tuhan berlaku pada masa kini. Jadi ketika saya mengungkapkan kebenaran firman Tuhan berlaku dalam hidup saudara masa kini, itu saya nubuat dalam pengertian perjanjian baru. Ya, yang di sini, ya. Perempuan-perempuan harus berdiam diri oleh karena kebiasaan jemaat. Mereka telah berbicara itu berdasarkan hukum Taurat. Segala sesuatu harus dilakukan dengan sopan dan santun. Itu jelas. Itu tujuannya, ya. Nanti ini kesimpulan yang saya sudah ungkapkan dalam beberapa hal, poin-poinnya. Lanjut. Terus ini ada kesimpulan. Ya, nah nanti baru kita bicara tentang persoalan berikutnya. Ya, jadi persoalan pasal 12, 13, 14 karunia sudah selesai. Nanti pasal 15 itu persoalan tentang kebangkitan. Pasal 16 persoalan tentang uang. Dan itu nanti dilanjutkan dalam 2 Korintus. Ya, kita bisa menyelesaikan nanti minggu depan langsung pasal 15 dan lanjut ke pasal 16. Baru kita bertemu di 2 Korintus. Ada sukacita? Ya. Kalau ada yang tanya, bagaimana kita bisa menentukan bahwa peraturan dalam pertemuan jemaat ini merupakan apa tadi Pak? Bukan doktrin ya Pak ya, tapi apa nanti satu peristiwa ya. Ya. Nah itu kalau ada yang tanya, bagaimana kamu bisa membuktikan ini peristiwa bukan doktrin? Karena ini ada yang menyebutkan sebagai doktrin Pak. Iya, jadi misalnya Yesus sudah selesai. Bagaimana bisa membedakan itu peristiwa atau doktrin? Kan gampang. Konteksnya jelas. Waktu Paulus menjelaskan tentang jemaat seperti itu, apakah setiap berkebaktian harus seperti itu? Kalau harus seperti itu doktrin. Tapi itu kan satu hal yang diungkapkan supaya teratur. Doktrinnya teratur. Itu kan liturgi yang sedang
diungkapkan oleh Paulus. Nah, sama kisah Rasul. Kisah Rasul itu kan peristiwa yang dijelaskan. Apakah setiap orang dipenuhi Roh Kudus harus terjadi seperti itu? Kalau harus terjadi seperti itu doktrin. Apakah orang dipenuhi Roh Kudus selalu ada angin? Apakah orang dipenuhi Roh Kudus selalu ada lidahnya? Apakah orang dipenuhi Roh Kudus harus selalu ada orang berbahasa-bahasa lain? Jawabannya apa? Tidak, karena peristiwa. Yesus jalan di atas air, sedangkan saya harus seperti Yesus. Apakah kita seperti Yesus jalan di atas air? Tidak. Kenapa? Karena itu peristiwa. Nah, kalau peristiwa, apakah itu tidak berarti? Berarti dari peristiwa itu kita belajar apa yang kita bisa terapkan dari peristiwa itu untuk kita lakukan sekarang ini. Itu dari peristiwa. Dari kisah pasal 2 apa yang kita bisa pelajari? Oh, banyak sekali. Bagaimana dengan Roh Kudus dicurahkan, ada orang diberi Roh Kudus, banyak orang bertobat. Itu doktrin. Dari mana? Dari peristiwa yang kita ambil. Jadi bukan peristiwa yang kita lakukan, tapi prinsip dari peristiwa itu yang menjadi kebenaran. Itu yang harus kita lakukan. Yesus jalan di atas air, itu peristiwa. Saudara harus jalan di atas air. Nah, bagaimana kita mengangkat doktrin dari Yesus yang tidak jalan di atas air? Berarti dia Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Itu doktrinnya. Yesus jalan di atas air, dia adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Penerapan bagi kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Kenapa? Yesus berkuasa atas alam semesta. Air dia bisa berjalan, apalagi masalah saudara. Orang yang tidak bisa lakukan, Yesus bisa lakukan. Itu penerapannya ke sana. Kalau tidak, peristiwa kalau dilakukan, ini yang bahaya sama seperti Hizkia, umurnya ditambah 15 tahun. Itu peristiwa doktrin. Peristiwa. Maka saudara tidak boleh menjadikan itu jadi keharusan. Setiap orang mau mati, saudara selalu klaim Hizkia. Jadi setiap orang yang mati harus ditambahkan 15 tahun. Salah, karena itu peristiwa. Jadi saudara tidak boleh pakai peristiwa menjadi kebenaran. Nah, cuma dari peristiwa itu kita bisa dapatkan Allah berdaulat untuk mengatakan orang mati, untuk mengatakan orang tambah umurnya. Allah berdaulat. Itu doktrinnya. Jadi kalau saudara minta supaya umurnya diperpanjang 15 boleh. Oh boleh. Karena kita bisa minta seperti peristiwa itu. Tetapi ya nggak ada keharusan harus sama seperti Hizkia. Karena itu peristiwa. Nah, banyak orang Hizkia selalu dipakai menjadi doktrin. Kalau Hizkia sama manusia salah. Musa jalan di laut lempar, laut terjatuh. Itu apa? Peristiwa. Apakah itu harus terjadi sekarang? Sudah lempar tongkat. Karena Allah yang Musa sama dengan Allah yang kita. Allah yang disembah Musa, Yahweh. Allah yang kita sembah, Yahweh. Mari kita ambil tongkat, kita lempar ke kali rumput. Peristiwa itu terjadi 2 kali di masa Yosia. Ya, Yosua nanti Sungai Yordan. Tapi belum pakai tongkat. Nah, karena peristiwa. Jadi peristiwa selalu berbeda-beda. Supaya apa? Supaya orang tidak kepada Allah. Tidak kepada peristiwanya, tapi ke sumbernya. Ini yang harus kita pelajari. Ini adalah sudah belajar yang penting. Ini penerapan-penerapannya. Jadi penting sudah belajar yang penting, ada contohnya. Jadi ketika saya mengajar Korintus ini sebenarnya contoh dari yang penting yang kita belajar. Makanya saya semakin terampil. Kenapa? Karena semakin belajar contoh-contoh itu. Nah, saudara juga harus belajar menerapkan yang lebih sulit. Saudara untuk apa? Menggali kitab dalam saat teduh. Mulai dipakai. Nanti saudara ketemu sudah kesulitan, di situ bertumbuh. Apa saya tidak mengalami kesulitan? Malah cuma kesulitan saudara berbeda dengan kesulitan saya. Mungkin kesulitan saudara bukan lagi kesulitan bagi saya. Tapi saya juga punya kesulitan tertentu. Kenapa? Karena Allah terlalu agung, terlalu luar biasa. Otak saya terlalu kecil untuk memahami. Karena saya berjuang untuk mengerti apa yang Allah inginkan. Tapi harus selalu ada ruangan yang namanya misteri. Ya kan? Karena kita terbatas kalau bicara Allah. Oke. Ada lagi pertanyaan? Memandang Pak? Mantap Pak. Iya, ya. Jadi ada 3 kebenaran. Kalau dalam hermeneutik saya biasanya pakai peristiwa atau deskripsi dengan perintah. Ya, lalu saya sering simpulkan dalam bahasa sehari-hari ada kebenaran historis, peristiwa, ada kebenaran doktrinal, ada kebenaran praktikal. Sebenarnya kesimpulan yang kita belajar hermeneutik.
lagi di akhir yang penting 3 kebenaran. Ya. Bisa kita ini. Ya, jadi Jumat depan libur karena Jumat depan tanggal merah. Tapi kalau saudara mau datang silakan datang. Pasti saudara sendiri.